Ya. Betul. Oke, saya mengingatkan kembali kita akan ada pretest dan daftar hadir. Silakan untuk diisi terlebih dahulu ya. Pretestnya ada di kolom chat. Nanti teman-teman admin mohon dibantu untuk Di-share ulang. di-share ulang. Tentunya kami akan memilih 10 orang dengan jawaban terbaik di pretest dan juga post-test. Betul. Kita akan kirimkan souvenir yang Pajak adalah spesial kontribusi wajib dari kepada Kanwil negara yang DJP terutama Jakarta Pusat. Silakan Iya. teman-teman untuk mengisi daftar hadir dan pretest terlebih dahulu. Nanti kita akan bagikan lagi link untuk post-testnya nanti setelah edukasi perpajak. Ya, sambil menunggu Cak, mungkin kita akan menayangkan video terlebih dahulu ya. Baik. Kita simak teman-teman semua. Silakan. Recording in progress. Kok bingung deh. Wajib pajak menyatakan membayar pajak terutama kecuali melalui ini di bulan Maret laporan suratnya deh kayaknya. Oke. Ke sekolah ini. Kenapa? Karena jalannya jelek dan putus. Kami harus menggunakan ketek sehingga sepatu itu harus kami jinjing, kami pegang. Kemudian dengan pembangunan yang pada saat ini kurikulum dalam mengajarkan pajak atau mengenalkan pajak sebagai tulang punggung pembangunan di negara kita yang tercipta ini, saya sering sampaikan kepada peserta didik bahwa anak-anak sekalian, APBN di negara kita ini merupakan sumber terbesar dari pembangunan nasional dan 70% diantaranya itu berasal dari pajak. Harapan saya sebagai guru kepada siswa-siswi saya adalah siswa-siswi saya memiliki jiwa sadar pajak dan peduli akan pentingnya pajak. Saya juga berharap ke depannya siswa-siswi saya menjadi orang yang
Mereka tidak hanya menjadi sebagai seorang pegawai, tetapi juga mereka menjadi seorang pengusaha, di mana mereka nantinya akan berkontribusi untuk negara melalui dengan membayar pajak dari penghasilan yang mereka terima. Saya berharap nantinya siswa saya akan menjadi orang yang sukses, memiliki penghasilan yang bagus, dan memiliki karir yang bagus, sehingga dapat berkontribusi dengan negara melalui pajak. Kami berharap pajak menjadi sarana pemerataan pendidikan yang berada di daerah terpencil seperti kami, sehingga kami dapat sama dengan daerah-daerah maju atau di kota-kota lain dalam mutu pendidikan. Tentunya kami yakin di saat pajak kuat, Indonesia maju. Karena saya yakin ketika pajak kuat, Indonesia maju. Karena saya yakin ketika pajak kuat, Indonesia maju. Yuk anak-anak, mari kita sama-sama kita teriakkan pajak kuat, Indonesia maju. Sekali lagi, pajak kuat, Indonesia maju. Pajak kuat Indonesia maju. Wow. Luar biasa. Kami mengucapkan selamat datang juga di sahabat yang baru bergabung banget nih di acara pajak bertutur di tahun 2021. Sehari mengenal, selamanya bangga. Kita mau mengingatkan kembali, Cak, bahwasannya ada pretest dan juga nanti akan ada post-test. Namun saat ini kami akan memberikan pretestnya terlebih dahulu. Silakan untuk mengisinya, karena nanti kita akan memilih 10 orang dengan nilai pretest yang terbaik. wow. Dan souvenir yang spesial dari Kanwil DJP Jakarta Pusat. Ya, dan tentunya bagi para peserta yang telah mengisi pretest maupun post-test, nantinya kita akan berikan sertifikat. Betul sekali. Jadi harus diikuti dari awal sampai dengan akhir, kemudian mengisi daftar hadir, kemudian mengisi pretest dan post-test dan sertifikat. Begitu tuh. Ya, betul banget. Ya. Kita di sini mengundang beberapa universitas. Betul sekali. Sudah ramai sekali guys, partisipan sudah lebih dari 100 orang nih hari ini. Wah, boleh mungkin teman-teman ajak lagi kali ya untuk bergabung. Gitu ya. Betul. Kalau apa, silakan untuk di-share nih. Di-share ke grup kelas masing-masing kali ya. Kalau ini. Grup kelas masing-masing. Grup kelasnya masing-masing gitu ya. Supaya teman-temannya juga ikut bergabung dan juga mendapatkan ilmu. Ya, betul banget. Selain Pajak mendapatkan ilmu, gitu. juga kita akan seru-seruan ya di sini. Betul, Banyak ada games souvenir juga. yang menarik juga ya, Cak. Betul sekali. Oke, kita ke tes suara terlebih dahulu mungkin ya. Boleh. Ada teman-teman dari Universitas Bung Karno. Mana suaranya Universitas Bung Karno? masih di mute kayaknya. Masih di mute. Mereka sebenarnya udah teriak di sana udah wow, tapi di perangkatnya masih di mute. Lupa mereka kita online ternyata. Mana Oke. suaranya? Lanjut nih ya. Yap. Lanjut ya, kita ngecek sound nih. Mana suara teman-teman dari Universitas Profesor Dr. Mustopo beragama? Universitas Mustopo. Selamat pagi teman-teman. Halo. Tadi ada yang raise hand Mas. Tadi mungkin reaksinya itu ya tadi ya. Oke, selanjutnya teman-teman dari Politeknik LP3I Jakarta. Halo, selamat pagi teman-teman dari LP3. Itu ada yang raise. Wow, selamat pagi. Senang loh hari ini. Sangat excited nih kayaknya teman-teman. Iya, benar banget. Selanjutnya ada saya mau memanggil teman-teman dari Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami. Halo, Selamat Stiami. pagi. Oke, sudah ada. Wow, banyak nih. wow.
dari Siami sudah tidak sabar mengikuti acara kita pada pagi hari ini. Oke, yang terakhir Mas. Kita Dan panggil. terakhir ada PPM School of Management. Halo. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi semua. Dan selain dari 5 universitas ini, kami juga mengundang ya teman-teman dari universitas lain juga ada. Betul. Karena mereka mungkin daftarnya melalui Instagram kita. Boleh disebut Instagram kita apa? Kita Baik. juga lagi live di Instagram Oh juga. iya nih. benar. Kita juga. Selamat pagi teman-teman di Instagram. Hai, selamat pagi. Oke, bisa cek Instagram kita di Pajak Kanwil. Jakarta Pusat. Pajak Kanwil Jakarta Pusat. Tentunya di sana kita akan ada. Betul. Yang hadiahnya tentu bakal menarik ya. Dan Iya. hadiah yang tadi pretest ya. Jadi teman-teman siapkan smartphone-nya. Yap. Di login di IG-nya masing-masing dan cek follow juga @kanwil_djp. Betul banget, Cak. Karena nanti kita akan ada game yang berkaitan dengan edukasi. Dan juga game-game lainnya tentu. Kita mengingatkan kembali, kami telah mengirimkan link pretest dan juga daftar hadir. Silakan teman-teman admin untuk mengirim ulang, karena kami akan memilih 10 orang dengan Iya. nilai pretest terbaik dan nilai post-test terbaik. Jadi 20 orang nih, banyak nih yang kita pilih. Banyak. Akan kita kirimkan souvenir spesial dari Kanwil DJP Jakarta Pusat. Bahkan bukan hanya 20 orang saja, Ica. Masih ada lagi kejutan ya Mas ya? Iya. Kejutan dong. Kejutan. Oke. Universitas Bung Karno hadir katanya. Wah, di kolom chat udah mulai ramai nih. Siami udah hadir katanya. Wah, saya senang banget ini kalau ketemu dengan teman-teman mahasiswa. Karena semangatnya itu masih semangat kekinian ya Mas ya. Iya, Seperti dan- kita sih, seperti kita berdua sebetulnya. Mhm. Karena kita juga Semangatnya menular langsung ke sini ya. Walaupun acara ini diselenggarakan secara virtual. Wow, ada PPM School hadir katanya. hadir, R-nya banyak hadir. Ini kita juga Oke. mengundang teman-teman lainnya nih ya. Boleh nanti diajak bergabung, silakan nanti di-share aja linknya. Link teman-teman semua. Mungkin teman-teman semua mendapatkan melalui WhatsApp ataupun melalui email, silakan. Boleh untuk dikirim ke grup kelasnya masing-masing. Betul, di-share ke teman-teman. Terserah mau yang ada di Indonesia, di luar Indonesia juga boleh. Wah, Nanti siapa tahu ada dari University of Columbia. wow. Hadir. Wow. Kita tahu. Oke, teman-teman, kami akan mengingatkan kembali bahwasanya ada pretest dan juga daftar hadir, ya Cak. Ini kita memberikan kesempatan kepada teman-teman semua yang baru bergabung. Silakan untuk mengisi pretest dan daftar hadir. Teman-teman admin silakan untuk dikirim ulang. Kita akan simak video terlebih dahulu ya Cak. Sembari teman-teman mengisi print. Ya. Oke, video. Video apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terhormat Kepala Kantor Wilayah Kanwil DJP Jakarta Pusat, Yang kami hormati Kepala Bidang Pedomas Kanwil DJP Jakarta Pusat, yang kami hormati Ketua Inser Sadar Pajak Bung Karno, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, Sekretaris Politeknik LP3I Jakarta, Rektor Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Siami, kami hormati Manajer Kemahasiswaan PPM School of Management. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat diberi kesehatan dan dapat berkumpul secara virtual di dalam acara Pajak Bertutur tahun 2021, Sehari Mengenal Selamanya Bangga. Baik para peserta patur di tahun 2021 ini, sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa silakan. Amin. Semoga hari ini diberikan kelancaran dan juga diberikan manfaat atas penyampaian materi yang nanti akan diberikan. Baik, Bapak dan Ibu, serta teman-teman sekalian, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, maka dari itu kepada kita. Mohon untuk berdiri. Di sana aku berdiri jadi pemilik. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik. Wilayah DJP Jakarta Pusat, Bapak Yunirwansyah, kami silakan. Terima kasih Mas Akmal, Mbak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Apa Bapak? Halo, suara cukup jelas terdengar, Mas? Kasih Bapak. Ya, Ini Bapak beli? Oke. Assalamualaikum Apa warahmatullahi wabarakatuh. bikin? Selamat pagi bagi yang saya hormati Ketua Instansi Sadar Pajak Kamu bikin Bapak atau beli? Solomon AM Babi, Kemana Pak? Dekan Fakultas Ekonomi Ada ke atas ya? Universitas Profesor Dr. Mustopo, Bapak FX Sugianto, Sekretaris Politeknik LP3I Jakarta, Ibu Rike Supriyadi,
Rektor Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami, Bapak Profesor Dr. Nur Wahyudin Latunreng, serta Manajer Kemahasiswaan PPM School of Management, Pak Martin Ratna, Ibu Mardian Ratnasari, rekan-rekan mahasiswa, serta hadirin hadirat yang saya hormati. Merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi saya pribadi pada hari ini bisa melakukan interaksi secara langsung, walaupun tidak bertemu secara fisik. Online yang kita lakukan pada pagi hari ini merupakan salah satu kebahagiaan bagi saya bisa ketemu dan juga nantinya teman-teman dari penyuluh dari Kanwil Jakarta Pusat memberikan beberapa materi yang semuanya dibuka untuk berikan pemahaman kepada teman-teman semua dalam memahami pajak dan fungsinya pajak secara garis besarnya secara lebih besar di masa yang akan datang. Dalam kesempatan ini saya tadi mencoba melihat pengertian dari acara kita ini adalah pajak tertutup. Jadi saya coba lihat di kamus bahasa Indonesia, pengertian dari bertutur itu ada beberapa pengertian dari bertutur itu. Tutur itu bisa dalam kata benda bisa berarti ucapan, kata atau perkataan, tapi bisa juga dalam kata kerja, bercakap atau berkata. Apapun artinya dalam konteks itu, acara ini adalah salah satu momen bagi kita untuk saling berbicara, ya. Dalam hal ini dari si kami sebagai Fiskus memberikan informasi terkait dengan perpajakan, kebijakan perpajakan, implementasi perpajakan, serta prosedur perpajakan. Dan dari sisi teman-teman mahasiswa bisa memahami konteksnya dalam sisi akademis dan juga fungsi dan juga peran dari perpajakan itu sendiri. Nah, dalam hal ini teman-teman semua mungkin saya mencoba memberikan sedikit perspektif. Kita tahu sendiri bahwa pemerintah kita telah memberikan suatu gambaran 2045 kita seperti apa. 2045 dikatakan bahwa kita akan menikmati suatu visi kita di 2045 itu adalah menjadi advance ekonomi di tahun 2045. Tapi untuk mencapai misi tersebut, kita memerlukan suatu kebijakan terkait dengan SDM, ya, teknologi, melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas SDM di Indonesia. Di 2045 kita mempunyai beberapa perspektif yang harus kita antisipasi dari sekarang. Diperkirakan pada tahun 2045 itu jumlah penduduk kita itu lebih kurang 319 juta penduduk. Nah, dari jumlah 319 juta itu hampir separuhnya adalah usia produktif. Artinya usia 15 sampai 64 tahun itu berada di separuhnya adalah di tahun 2045 itu. Nah, 73% dari jumlah penduduk kita di tahun 2045 itu tinggal di daerah perkotaan yang terdiri dari kelas menengah. Nah, ekonomi kita diperkirakan juga pertumbuhan ekonomi akan stabil, income per kapita kita itu lebih kurang $23.000, hampir $24.000 di tahun itu, dan aktivitas ekonomi kita akan bergeser dari high value added activities, ya, bukan hanya dari sisi komoditas saja, bahkan kita akan tumbuh di sektor jasa. Namun untuk mencapai keuntungan demografi, keuntungan penduduk, keuntungan di 2045 tadi yang 100 tahun setelah kita mereka, itu ada beberapa persyaratan yang harus kita. Yang pertama terkait dengan sumber daya manusia, kita harus memperkuat kualitas sumber daya manusia kita melalui pendidikan yang kebetulan hari ini kita yang hadir dalam acara ini adalah bagian dari human resources itu. Kita harus memperkuat riset dan pengembangan R&D. Kita harus meningkatkan kesehatan masyarakat kita dan juga melakukan social protection, perlindungan sosial terhadap masyarakat kita. Yang kedua itu harus ada teknologi. Kita harus memperkuat inovasi terhadap teknologi dan juga inovasi untuk mendukung industri dan selain itu ada persyaratan lainnya yaitu infrastruktur. Sekarang pemerintahan sekarang sudah mulai meningkatkan dari tahun 2014 kemarin infrastruktur, ya, mulai jalan tol, pelabuhan, bandara, dan juga kereta api, ya, yang semuanya digunakan untuk mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi.
yang nantinya pas di 2045 kalau bisa dipercepat lagi, kita udah bisa menikmati Indonesia makmur seperti yang diinginkan di RPJMD. Keempat, persyaratan berikutnya adalah kebijakan ekonomi yang sehat. Ada nggak SMS masuk? Ada nggak SMS masuk? Keberlangsungan fiskal, ya, stabilitas makro dan juga stabilitas nilai. Dan yang terakhir itu adalah adanya perencanaan regional yang terintegrasi. Jadi tidak ada lagi silo-silo antar daerah, sehingga antar daerah satu dengan daerah lain akan terkoneksi secara langsung, ya, sehingga konektivitas mobilitas dan logistik itu akan bisa secara lebih ekonomis dan efisien. Tapi teman-teman semua, bapak-bapak dan hadirin yang saya hormati, kita juga mempunyai tantangan di sana di 2045. Kita lihat di sini di 2010 sampai 2030, kita lihat di grafik ini, kita akan memiliki penduduk yang berusia tua di atas umur 64, ya, di 2010 sampai 2004 juga akan meningkat. Tapi di sisi lain, kita lihat grafik yang berwarna abu-abu, usia kerja kita, artinya penduduk yang berusia 15 sampai umur 64, itu di tahun 2010 sampai 2030, puncaknya adalah 2030, kita akan menikmati demografi, bonus demografi tersebut. Ya, di sana kita akan memiliki usia pekerja yang sangat produktif, usia produktif yang tinggal di perkotaan tadi saya sebutkan, dan sebagian besar adalah kelas menengah. Nah, itu harus kita persiapkan lebih dini, karena bagaimanapun juga tidak semua negara yang bisa menikmati bonus demografi ini dengan baik. Tapi ada beberapa tantangan teman-teman semua, itu human capital index kita di tahun 2018 kita lebih rendah. Kita tahu sendiri human capital index itu ada beberapa indikator yang digunakan. Yang pertama terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan yang ketiga terkait dengan ekonomi. Kita berada di nilai 0,3. Sementara rata-rata global adalah 0,5. Nah, demografi tadi saya sampaikan, peluang peningkatan jumlah usia produktif hingga pertengahan abad ini, ya, yang dibarengi dengan aging population, yang tadi disebutkan usia di atas 64, kita memerlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia kita. Nah, kita lihat di tabel ini di sebelah kanan ini, human capital index kita lihat nilai kita ada 0,53, jauh di bawah Singapura, ya. Singapura itu masih hampir mendekati sempurna, dia 0,89, hampir Apa Pak? Malaysia 0,3. Sehingga ini merupakan tantangan bagi kita, terutama dari rekan-rekan mahasiswa, untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, sehingga kita di 2045 sebagai saya seperti awal tadi, bonus demografi itu benar-benar bisa gunakan, Ya bisa kita ampun gunakan Bapak, secara maksimal. benerin lagi. Berikutnya teman-teman, kita juga mempunyai dalam global competitive index, kompetitif secara global 2019, ya, Indonesia ada beberapa parameter yang digunakan di sana, keahlian, kesehatan, stabilitas ekonomi, adopsi dari informasi, komputer dan teknologi, infrastruktur, institusi, dan seterusnya. Di sini peringkat 1 di dunia itu adalah Singapura. Itu warna abu-abu di sini, sementara kita ada berwarna merah. Dari beberapa parameter yang kita lihat di sini, di World Economic Forum 2019, sumbernya menyatakan bahwa dari beberapa parameter yang ada di sini, kita hanya bisa mendekati Singapura di dua indikator. Yang pertama market size di sebelah kiri, ukuran pasar. Yang kedua adalah stabilitas makroekonomi. Market size oke aja, bisa kita pahami karena jumlah penduduk kita lebih kurang 250 juta, sehingga menjadi pasar yang sangat potensial bagi produk-produk. Nah, sehingga kalau kita tidak bisa memaksimalkan kemampuan sumber daya manusia, teknologi, memberikan keuntungan komparatif atau apa yang kita miliki, kita hanya jadi pasar aja dalam dunia global. Kita tidak ingin itu terjadi, makanya diperlukan kebijakan-kebijakan, diperlukan langkah-langkah yang strategis, yang efektif, sehingga kita bisa dalam hal persaingan ini minimal jaring ini bisa lebih keluar lagi, ya, mendekati Singapura, bahkan kalau bisa melebihi Singapura, karena bukan hal yang tidak mungkin, ya, dengan semangat yang luar biasa dari pemerintah ini, dukungan politik dan juga kemauan yang kuat dari kita semua membangun negara kita menjadi berdaya dan bermartabat. Berikutnya saudara, dalam melakukan aktivitas bisnis ada
World Bank melakukan suatu pemeringkatan kemudahan usaha di suatu negara, is doing business. Nah, di tahun 2020 ada beberapa parameter juga. Di antara parameter itu adalah kemudahan membayar pajak. Ya, di sana. Nah, totalnya peringkat kita total dari beberapa parameter itu, peringkat Indonesia berada di peringkat 73. Ya, kita masih di bawah Vietnam, ya, di bawah Vietnam, tapi masih di atas Filipina. Tapi dibandingkan dengan Tiongkok, dibandingkan Malaysia, Singapura, kita jauh tertinggal. Nah, target dari pemerintah kita adalah di tahun ini harusnya, kalau tidak ada COVID, kita mempunyai planning, ya, planning pemerintah, kita berada di peringkat 40 atau di 50. Tapi dengan perbaikan-perbaikan yang ada, kita harapkan mudah-mudahan di tahun depan peringkat ease of doing business ini bisa meningkat. Nah, di sini kita lihat teman-teman semua, ada beberapa hal yang menarik di sini. Tahun 2014 peringkat kita ada 120, ya, bersama dengan 2015. 2016 berkurang, menurun, membaik menurut saya, karena jadi peringkat 109. 2017 makin 91. 2018 turun lagi 72. Bagus menurut saya. 2019 dan 2020 tetap di peringkat tinggi. Kita melihat di sini beberapa skor, ya, EODB kita yang sangat rendah. Di 2020, ya, dibandingkan 2015, kita lihat 2015 untuk melakukan aktivitas bisnis Indonesia, starting bisnis kita berada di peringkat 155, di 2020 menjadi peringkat 110. Dalam melakukan izin melakukan mendirikan usaha di Indonesia, mendirikan konstruksi di Indonesia, izin mendirikan konstruksi bangunan Indonesia, sebelumnya peringkatnya adalah 153 di tahun 2015, di tahun 2020 menjadi 110, dan seterusnya. Kita berharap di sini teman-teman, di pajak, ya, paying tax kita melakukan beberapa inovasi, yang melakukan e-billing, e-filing, termasuk juga surat keterangan fiskal yang dulunya diselesaikan dalam jangka waktu 15 hari, dengan perjanjian nomor 53 itu hanya diselesaikan dalam waktu yang sama, karena kita melakukan online tanpa ada syarat-syarat yang dulunya ada 9 syarat, sekarang tidak ada syarat. Setelah itu kita juga melakukan penguatan, ya, dalam melakukan kemudahan pembayaran, kemudahan pelaporan, dan sebagainya. Nah, kita harap skor daripada isu doing business kita di tahun 2020 nanti akan ada perbaikan yang signifikan. Bapak Ibu yang saya lihat, yang saya muliakan, ada satu hal yang sangat menarik yang menjadi trending topik sebenarnya, pembicaraan yang sangat intens dalam dunia akademis terkait dengan visa ini. Jadi OECD melakukan satu program, ya, for International Student Assessment, ya. Mereka melakukan penilaian untuk pelajar yang berusia 15 tahun di lebih kurang 80 atau 70 negara, ya. Mereka melakukan penilaian 3 kriteria. Yang pertama matematik, yang kedua sains, yang ketiga ini. Dari ketiga materi ini, rata-rata Indonesia, pelajar Indonesia berusia 15 tahun tadi, yang mencapai nilai di bawah 400, sebagian besar mencapai nilai di bawah 400. Kita lihat di tahun 2000, ya, untuk readingnya 301, 2003 382, meningkat di 2009 402, 2015 meningkat turun menjadi 397, 2018 turun lagi menjadi 301. Matematik juga sama, Bapak Ibu, meningkat 360 ke 391 di 2006, tapi di 2018 kita turun lagi menjadi 309. Kalau kita melihat hal ini, dibandingkan dengan negara lain, reading kita, Indonesia itu berada peringkat 72 dari 70. Artinya kita masih bagus dibandingkan dengan Maroko, Lebanon, Kosovo, ya, Dominika, serta Filipina. Ya, kita hanya berada lebih baik dari mereka. Tapi dibandingkan dengan negara lain, kita lihat ternyata negara-negara yang emerging kemarin, ya, yang ekonominya besar, sebagian besar matematik, sains, dan juga reading di pelajar-pelajar mereka di atas 500. Kita lihat Cina, ya, Cina itu ada 4 negara, ya, provinsi mereka di Batam, Beijing, Shanghai, Jiangsu, dan Zhejiang, ya, nilai mereka rata-rata di atas 500. Begitu juga Singapura, ya, Macau juga masih Cina, Hong Kong masih Cina, Estonia, dan seterusnya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan negara ASEAN, Malaysia juga masih di atas kita, Singapura apalagi, Vietnam juga di atas kita. Sehingga kita perlu memperhatikan hal ini secara serius, karena bagaimana juga ternyata kaitan antara kemampuan membaca
sains, dan matematik itu berkaitan erat dengan kemajuan teknologi maupun ekonomi di suatu. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami juga. Kemampuan kita dalam melakukan inovasi terhadap teknologi dan informasi. Ya, kita pajak dalam hal ini nanti mungkin akan disampaikan juga materinya oleh teman-teman penjuru terkait dengan insentif untuk pengembangan riset dan teknologi di Indonesia, di mana riset dan teknologi itu bisa diberikan fasilitas tambahan biaya sama dengan 100%. Ya. Itu PMK terbaru di 2020 kemarin. Di sana sesuai juga dengan tema kebijakan fiskal 2020, APBN untuk akselerasi daya saing, melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM. Mari kita lihat dibandingkan dengan GDP, ternyata R&D kita ya 0,1 dari GDP Indonesia. Ya. Bahkan dibandingkan dengan Singapura, kita jauh tertinggal 2,2, Malaysia 1,3%, Jerman hampir 3%, Jepang 3,4%, Korea 4,3%. Sekali lagi kita lihat dari grafik ini, ternyata negara-negara Jepang, Korea, Jerman, Singapura yang secara ekonomi, secara teknologi mereka sangat maju, ya produk mereka bisa kompetitif, bisa bersaing di level global. Ternyata biaya R&D yang mereka keluarkan, yang pemerintah keluarkan, itu berbanding lurus dengan hasil yang mereka peroleh. Sehingga dalam hal ini pemerintah mendorong sangat kuat, ya sangat kuat sekali kepada universitas, kepada perguruan tinggi, kepada peneliti-peneliti dengan memberikan insentif, ya termasuk juga meningkatkan biaya dalam bentuk R&D. Nah, dibandingkan dengan di ASEAN di kanan atas, Bapak bisa lihat, ya R&D dalam juta dolar ya yang dikeluarkan oleh usaha di Indonesia itu kurang setengah juta dolar, yang dikeluarkan oleh pemerintah hampir 800 juta dolar, yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi lebih kurang 700 juta dolar, dikeluarkan oleh swasta non-profit, tidak ada informasi, sehingga total ya, biaya riset dan pengembangan di Indonesia itu lebih kurang 2 miliar dolar. Dan itu Bapak Ibu, kita hanya 1/5 dari Singapura. Singapura lebih kurang 10 miliar dolar, Malaysia 9,7 miliar dolar, Thailand 5,1, Vietnam 1,7, Filipina 0,7. Di sini ada yang perlu juga kita perlu saya berikan informasi di sini. Jumlah peneliti, ya, jumlah peneliti di Indonesia, ya, dari 1 juta populasi, jumlah peneliti kita hanya 89. Ya, kita bandingkan dengan Singapura, dari 1 juta populasi mereka, peneliti mereka lebih kurang 6.700. Ya. Malaysia 2.029, Jerman 4.300, Jepang 5.300, Korea 6.800. Sehingga dari sisi ini kita bisa melihat bahwa peneliti itu bukan profesi yang diminati, apakah karena tidak bisa, nggak nyambungnya antara hasil penelitian mereka dengan industri, atau juga karena tidak adanya tidak didukung oleh dana, tidak didukung oleh secara kelembagaan atau apa, dan ini harus kita pikirkan bersama-sama. Kenapa? Karena dilihat dari pembayaran royalti. Ya. Jadi Bapak Ibu, setiap teknologi yang kita gunakan ya dari pihak asing, kita sebagai pengguna itu harus membayar pajak. Itu disebut dengan pembayaran atas royalti. Kalau di dalam negeri kita membayar PPh pasal 23, kalau di luar negeri kita membayar PPh pasal 26. Nah, data dari kita ya dari tahun 2016, 2017 dan 2018 di tabel kiri bawah ini kita lihat PPh 26 yang kita bayar itu cenderung naik dari 5,8 triliun menjadi 6,4 menjadi 7,1 triliun rupiah per tahun. Artinya apa? Bahwa Indonesia kita anggap sekarang tarif PPh 26 itu adalah 20% rata-rata. Artinya ya dikali 5 Bapak Ibu PPh pasal 26 itu berarti kita membayar uang ke luar negeri, devisa yang kita bayarkan ke luar negeri itu lebih kurang 30 sampai 35 kali. Itu secara perpajakan itu sebagai biaya, Bapak Ibu. Sehingga kalau seandainya royalti ini bisa, pembayaran royalti ke luar negeri bisa kita kurangi, bahkan bisa kita hilangkan, karena dengan melakukan riset dan ternyata teknologi itu bisa kita ciptakan sendiri, kita akan menghemat sangat banyak devisa. Ya. Next. Nah, sekarang Bapak-Bapak mungkin dari Ibu-Ibu dekan, dosen mungkin lebih tahu sendiri, lebih mengetahui bahwa
dalam undang kita sendiri, Undang-Undang 45, 20% dari anggaran APBN, ya, penerimaan dari APBN itu 20% dialokasikan ke pendidikan. Nah, di 2020 lebih kurang 522 triliun rupiah. Itu definisi dialokasikan untuk pendidikan. Baik melalui belanja pemerintah pusat, melalui pembiayaan, melalui transfer ke daerah, dan 3 cara ini lebih kurang adalah 20% dari APBN. Dan dari tahun ke tahun kita lihat, ya, mulai dari tahun 2009 sebenarnya, teman, dalam grafik ini saya memberikan data 2015 sampai 2005 tahun terakhir. Itu jumlahnya cenderung naik, ya, 360 triliun, 370 triliun, 406 triliun, 431, 460 sampai dengan 522 di tahun 2020. Nah, di 2021 ini lebih kurang 590 triliun kalau tidak salah saya dianggarkan untuk anggaran pendidikan. Nah, kita harap anggaran pendidikan ini bisa mengakselerasi, bisa memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita dalam melakukan persaingan di tingkat global. Bapak Ibu yang saya hormati, next. Nah, dari paparan-paparan ini Bapak Ibu, makanya dalam kesempatan ini saya melihat bahwa acara pajak bertutur itu merupakan suatu kesempatan yang sangat bagus bagi teman-teman, karena sebenarnya banyak hal yang ingin saya sampaikan, cuman keterbatasan waktu, hal-hal tadi bisa memberikan perspektif lah pada kita semua, bagaimana pentingnya kita untuk merealisasikan semua yang kita rencanakan tadi, apakah terkait dengan R&D, terkait dengan sumber daya manusia, terkait dengan kompetitif kita dengan negara lain, itu memerlukan sumber dana yang sustainable. Terkadang kita lupa bahwa di punya Paulo Coelho menyatakan orang mencari emas sampai ke mana-mana, padahal emas itu ada di belakang sendiri, sama dengan kita. Dan kita mencari penerimaan kita. Padahal kita tahu sendiri bahwa betapa banyaknya aktivitas usaha yang bisa memberikan kontribusi kalau semuanya melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sehingga pembiayaan melalui pendidikan, melalui riset, kemudian meningkatkan kualitas pendidikan kita, kualitas kesehatan kita, kualitas masa depan dari anak-anak kita ke depan. Sehingga tadi disampaikan di 2045 itu bukan hal yang tidak mungkin, bisa kita percepat sebelum 2045 Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang berdaulat, dan negara semuanya digantung pada niat kita, usaha kita, dan kemauan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita dalam melaksanakan acara pajak bertutur pada hari ini, sehingga kita semua diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yoni. Sambutannya yang luar biasa sekali. Baik teman-teman, kita akan melakukan dokumentasi untuk acara kita pada pagi hari ini. Kami mohon untuk teman-teman semua, Bapak dan Ibu sekalian juga untuk mengaktifkan video Zoom-nya. Kami akan melakukan tangkapan gambar melalui Zoom. Jadi kami mohon kepada teman-teman sekalian untuk mengaktifkan video Zoom-nya dan kami akan screen capture bersama-sama. Nampaknya kalau di layar ini lebih dari 5 nih Kak. Benar nggak teman-teman admin? Kayaknya lebih dari 5 screen capture. Karena ada 157 peserta. Wow, dan 157 di mana, peserta ini merupakan peserta dari 5 universitas dan juga peserta yang mendaftar melalui admin medsos kita ya. Wow, senang sekali rasanya hari ini berjumpa dengan teman-teman semua secara virtual. Oke, kita akan menghitung. Ini kayak gininya diambil kapan Pak? Enggak diambilkan. Senyuman Maksudnya pajangan-pajangannya terus-terusan pokoknya ya, karena kita nggak tahu nih teman-teman ada di mana posisinya. Teman-teman ada di mana kita nggak tahu ya. Kita akan lakukan 7 kali tangkapan gambar. Wow. Oke, yuk kita mulai dari tangkapan yang pertama. Enggak apa-apa. Ini siapa bawa ini? Si Bagas kemarin. Yang kedua. 1, 2, nanti kalau diambil kosong, diadisi lagi. Boleh. Kak itu kalau yang ini kalau layar yang misalnya ketiga. bukunya nambah. iya. 3. Selanjutnya, Oke. Itu bunganya juga diambil juga enggak? Kering dikit Bunganya fleksibel. Ini punyanya ruang BPBK. 2,
Tadinya ini pohon ini. Lanjut. Tanggapan layar kelima. Oh 1, iya, iya. 2, dan 3. Siap. Yang pakai maskernya nggak Oh, untuk webnya itu belum lagi, Tangkapan Pak. layar yang Gimana? keenam. Web gimana maksudnya? Oh, yang untuk web ininya. Web buku. Oh. Itu kalau anak nanti saya Yang deh. terakhir Juga saya mau maksimal. install beberapa Bebas, aplikasi bebas, yang boleh ya. ngejaga anak-anak dan bisa Oke, teman-teman, install siap? aplikasi lain. Tangkapan Takutnya layar yang diinstal ketujuh. game, setiap orang Satu. Kalau untuk aplikasinya pakai apa itu, Mbak? Akhirnya ada sih sebetulnya internalnya Windows-nya sendiri ada kita setting di Windows-nya. Nanti kemudian supaya lebih memperkuat yang iya. 1000 orang Oh, yang hadir. kalau untuk aplikasinya kenapa nggak pakai ini aja, Pak, yang dari Perpusnas juga ada? Oh enggak, itu aplikasi perpustakaan. Enggak, ini maksudnya gini, kita ngejaga supaya komputer ini enggak diinstal orang. Sudah dimulai. Hai kawan pajak semua, saya Akmal. Oh, oke. Saya Ica. Tapi akan menemani tapi teman-teman berarti secara untuk virtual aplikasi ini belum hari ada ini begitu. di dalam Belum. acara Oh, pajak oke. bertutur di tahun 2021. Berbayar. Sehari mengenal Aplikasi selamanya yang bangga. Oh, berbayar itu, Pak. Nanti Yang kita cari coba yang kan Slim sama satu lagi yang dari situnya ada ya, dua aplikasinya yang dari Perpusnas. Nanti akan ada pemberian materi Oke, dan siap, Pak. game Oke, dengan game kita akan mulai. Ah, ini Game baru tadi. yang novel-novel Silakan aja sih. teman-teman semua. Iya, siap. Mohon izin nih, bapak-bapak dosen sama bapak-bapak pejabat pimpinan dari universitas, kami panggil teman-teman aja kali ya. Biar jiwanya itu masih tetap semangat muda. Wow. Kita nggak ngatain mereka tua ya. Enggak. Bapak-bapak dan ibu tetap muda di dalam. Iya. Oke, ya kita lanjut teman-teman semua, silakan untuk bergabung atau follow akun Instagram @pajakkanwil_Jakarta_Pusat. Di sana kami telah mengirimkan di feed-nya, ada kuis yang harus dijawab sesuai dengan ketentuan. Dan ini yang paling menarik, kita akan melakukan tarik tambang virtual. Gimana caranya? Ada di Instagram. Pokoknya nanti teman-teman silakan dicek saja. Silakan follow terlebih dahulu di @pajakkanwil_Jakarta_Pusat. Nanti ada di IG Story dan juga ada di IG Feed. Silakan nanti untuk mengikuti dua kuis tersebut ya teman-teman. Pokoknya nanti teman-teman silakan dicek saja. Silakan follow terlebih dahulu. Teman-teman semua untuk memilih tim mana nih? Tim PPH atau tim PPN? Jadi nanti saling tarik menarik nih ya. Tarik menarik nanti kita akan lihat sampai dengan akhir acara tim manakah yang akan menang tentunya. Jadi kalau menang dapat apa? Dapat souvenir menarik tentunya. Jadi harus standby IG. Ya. Apa udah di-upload ya story-nya ya? Ya, nanti akan ada tim yang akan mengupload, tentunya semuanya harus follow terlebih dahulu ya. Follow Ya, IG-nya terlebih dahulu. Follow IG-nya terlebih dahulu. Pajakkanwil_Jakarta_Pusat. Oke. Kami juga mengingatkan di dalam acara ini tentunya akan ada pre-test dan juga post-test. Silakan dulu di @pajakkanwil_Jakarta_Pusat. Nanti ada di IG sertifikat dan tentunya akan diberikan souvenir menarik untuk 10 orang. Baik, pre-test dan post-test terbaik. Oke. Untuk yang tarik tambang virtual sudah siap semua ya. Silakan untuk dibuka Instagramnya masing-masing. Ini nggak mungkin satu. Ini seharusnya ada kurang lebih 160 orang nih Mas yang ikut tarik tambang virtual. Ya, linknya juga kami kirimkan melalui chat. Jadi tinggal klik saja dan jangan lupa follow Pajakkanwil Jakarta. Karena di situ juga kita akan memberikan informasi mengenai perpajakan. Ya. Kemudian akan ada acara ini, akan ada acara juga yang bisa diikuti oleh teman-teman semua. Jawab pertanyaan di komentar postingan dengan mudah. Follow Instagram kami di @pajakkanwil_Jakarta. Iya, betul banget. Kita lanjut nih, Cah. Nanti kita akan membagi dua room, Cah. Ya. Ada room pajak bertutur dan juga room inklusi ya. Ya. Jadi nanti silakan untuk Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi dan juga dosen untuk bergabung di room inklusi. Dan teman-teman mahasiswa silakan untuk bergabung di room pajak bertutur ya. Ya. Nanti di sana kita akan mengadakan kegiatannya masing-masing. Jadi nanti akan dipisahkan antara
itu yang akan masuk ke dalam room inklusi perpajakan ya. Ya, Nanti kita akan breakout room, kemudian yang mahasiswa akan masuk ke room pajak. Karena kita akan melakukan kegiatan edukasi yang seru-seru pokoknya. Ya, betul Bang. Dua-duanya seru ya, dua-duanya tentunya seru. Jangan-jangan nanti kalau kita bilang kayak gitu, dosennya pada takut nih Mas. Nggak mau ke yang pajak yang inklusi. Aduh males maunya di yang pajak bertutur aja. Enggak. Pokoknya dua-duanya seru ya. Dua-duanya seru tentunya. Ini mengingatkan kembali kita akan ada tarik tambang virtual. Ayo silakan untuk dicek di IG-nya masing-masing. Ya. Ada tuh linknya di kolom chat. Saya sudah melihat, nanti silakan untuk diklik. Kalian pilih mana nih? Tim PPH atau tim PPN? PPH apa sih? Penghasilan Mas. Kalau PPN? Pajak pertambahan nilai. Iya betul. Saya juga kena quiz nih tiba-tiba. Oke, gimana? Sudah siap teman-teman admin untuk breakout room? Oke. Sudah dapat jempol juga. Sudah dapat jempol, silahkan dilihat di akun Zoom-nya masing-masing. Nanti akan ada breakout room. Ya. Bagi Bapak, Ibu pimpinan perguruan tinggi dan juga dosen, silakan untuk masuk ke room inklusi. Juga teman-teman mahasiswa silakan. Pajak bertutur. Ya, nanti kita akan berjumpa di room inklusi dan juga room pajak bertutur. Dari kami di room utama, nanti kita akan kembali lagi. Ya. Kita akan pisah terlebih dahulu nih, Cak. Bisa nih, kita bisa nih Mas. Saya nggak mau nih bisa sama Mas Akmal, tapi nanti kita akan kembali lagi setelah room kita masing-masing. Ya. Silakan Bapak dan Ibu dan juga teman-teman untuk masuk ke roomnya Mas. Oke. Roomnya masing-masing gimana sih? Gimana ya Mbak roomnya Mbak? Tes, apa nih? Join breakout room. Oh. Baik, bagi Bapak dan Ibu dan teman-teman yang belum bergabung, bisa dicek di sebelah kiri atas. Sebelah kiri atas ada simbol berbentuk persegi 4. Di situ bisa dipilih roomnya. Oke, sampai bertemu di room masing-masing. Gimana sih? Gue bingung. Recording in progress. Ada yang gitu nggak ya? Dina dong. Mantap. Kok enggak Mas? Yang lainnya kemana?
Ica, kita saling berkenalan diri ya hari ini.